Idi Amin, presiden dan diktator Uganda di Afrika Timur, pada awal tahun 1972 memberikan sebuah ultimatum. Dalam 90 hari, semua penduduk Asia yang tinggal di Uganda diwajibkan keluar dari Uganda. Uganda akan kembali menjadi milik warga pribumi Uganda. Demikian ultimatum Idi Amin. Sebanyak 80.000 penduduk minoritas Asia yang kebanyakan berasal dari India berbondong-bondong keluar dari Uganda. Mereka terusir dan berjuang mencari negara baru yang rela menampung mereka. Di antara penduduk yang terusir itu adalah keluarga Hindocha, seorang anak laki-laki mereka yang bernama Vinod yang saat itu sedang melanjutkan kuliah di India sempat kehilangan jejak keluarganya. Untunglah tak lama kemudian Vinod mendapat kabar bahwa keluarganya sudah mengungsi ke negara baru Swedia dan Vinod pun menyusul ke sana. Sebagai pengungsi di negara asing, keluarga Hindocha yang beragama Hindu memulai hidup dari nol di kota kecil Mariestad sebagai pemetik buah. Lambat laun karena ketekunan dan kerja keras, kehidupan keluarga Hindocha di Swedia mulai membaik. Anak mereka Vinod yang sudah meraih gelar insinyur elektro bekerja di sebuah perusahaan swasta. Vinod kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan Nilam, seorang wanita India yang tinggal di Inggris. Mereka menikah dan Vinod memboyong istrinya ke Swedia yang kemudian melahirkan 3 orang anak yaitu Ami, Ani, dan Anish. Vinod kemudian mendirikan perusahaan di bidang komponen listrik yang sukses. Sekarang dia sanggup membeli rumah yang cukup besar di Mariestad dan di rumah itulah anak-anaknya dibesarkan. Kini ketiga anaknya sudah dewasa. Si sulung Ami meraih gelar insinyur, sudah menikah dan memiliki anak. Si bungsu Anish yang bergelar sarjana ekonomi masih fokus dengan karirnya. Nah, anak kedua, Ani Nina Hindocha, seorang insinyur yang bekerja di Ericsson, mulai memikirkan untuk menikah seperti kakaknya Ami. Dia mengidamkan seorang pria keturunan India. Sayangnya di Swedia tidak banyak pria India. Tapi Ani tak perlu khawatir. Dia punya paman dan bibi yang tinggal di Inggris. Sebagai pengusaha multimilioner, paman dan bibinya punya pergaulan luas di kalangan warga India elit yang bermukim di London. Lewat bibinya, pada tahun 2009 saat berkunjung ke London, Ani diperkenalkan dengan seorang pria India bernama Shrien Dewani. Shrien Dewani tinggal di sebuah rumah megah di Bristol, Inggris. Orang tuanya Prakash dan Sheila Dewani adalah milioner dan pemilik perusahaan di bidang farmasi dan rumah perawatan lansia. Setelah lulus dari jurusan akuntansi di University of Manchester, Shrien bersama Preyan, kakaknya, dipercaya melanjutkan usaha keluarga. Shrien dikenal sebagai pria cerdas, tampan, populer dengan gaya hidup glamor. Kemana-mana selalu tampil stylish dengan kemeja dan jas mahal. Sesuai dengan rencana sang bibi, Ani dan Shrien akhirnya bertemu di sebuah coffee shop di London. Dan yang terjadi adalah cinta pada pandangan pertama. Pertemuan tersebut diikuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, kisah cinta Shrien pernah gagal. Pertunangannya dengan Rani Kansagra, anak seorang multimilioner India, pemilik perusahaan penerbangan murah SpiceJet, kandas di tengah jalan. Pesta pertunangan mereka dirayakan secara mewah dan besar-besaran di London. Namun beberapa bulan kemudian, Shrien membatalkan pertunangan tersebut dengan alasan ketidakcocokan. Shrien dan Ani berharap hubungan mereka bisa langgeng. Terbukti hubungan tersebut terus berjalan meskipun jarak memisahkan. Ani tinggal di Swedia dan Shrien di Inggris. Hingga di awal tahun 2010, Ani memutuskan pindah ke Inggris agar bisa tinggal berdekatan dengan sang kekasih. Hubungan mereka semakin serius. Orang tua Shrien juga sudah merestui hubungan mereka. Pada musim semi 2010, orang tua Ani, Vinod, dan Nilam berkunjung ke London untuk berkenalan dengan Shrien dan keluarganya. Meski awalnya agak minder melihat kekayaan keluarga Dewani, Vinod dan Nilam Hindocha merasa nyaman sebab Prakash dan Sheila Dewani menyambut mereka dengan ramah. Lagi pula mereka sama-sama berasal dari Gujarat, India, sehingga keakraban lebih mudah terjalin. Vinod dan Nilam sangat terkesan dengan Shrien. Pria itu begitu sopan dan tampan. Shrien malah langsung memanggil Vinod ayah dan sujud mencium kakinya. Vinod dan Nilam yakin Shrien adalah pasangan tepat untuk putri mereka. Restu sudah didapat dari orang tua masing-masing.
Beberapa waktu kemudian, Shrien menyiapkan sebuah kejutan. Dia menyewa jet pribadi dan mengajak Annie pergi ke Paris. Malamnya di sebuah restoran di hotel mewah The Ritz, di tengah keromantisan ala Paris, seorang pelayan membawa piring perak yang tertutup dan menghidangkannya di hadapan Annie. Ketika Annie membuka piring itu, tampak sebuah cincin berlian seharga $30.000. Di saat yang sama, Shrien berlutut di hadapannya dan melamarnya menjadi istrinya. Pernikahan pun segera direncanakan akan diadakan di Mumbai, India pada bulan Oktober 2010. Selama 3 bulan sebelum hari H, Annie dan Shrien sudah berada di Mumbai untuk menyiapkan wedding mereka. Sepertinya kisah cinta Annie dan Shrien begitu indah dan romantis. Gadis cantik bertemu pria kaya dan sukses, lalu keduanya jatuh cinta. Tapi sesungguhnya, selain diwarnai tawa dan kemesraan, hubungan mereka juga penuh air mata dan pertengkaran. Beberapa kali Annie curhat ke sepupunya sekaligus sahabat terdekatnya Sneha Mashru yang tinggal di London tentang hubungannya dengan Shrien. Menurut Annie, Shrien seorang perfeksionis, dia suka mengatur termasuk cara Annie berpakaian dan berpenampilan. Annie juga mengaku ketika dia mencoba bermesraan dengan Shrien, pria itu selalu menghindar dan mengatakan sebaiknya mereka menunggu bermesraan setelah resmi menikah. Waktu itu Annie sempat merasa dirinya tidak menarik karena kekasihnya menolak menyentuhnya. 3 minggu sebelum hari pernikahan, Annie dan Shrien cekcok. Annie bahkan melemparkan cincin pertunangannya pada Shrien. Sambil menangis, Annie menelpon Ami, kakaknya di Swedia, dan mengatakan dia ingin membatalkan saja pernikahannya. Shrien terus-menerus mengomeli dan mengkritiknya. Shrien mengharuskan pakaian kotor dilipat sebelum dimasukkan ke keranjang baju kotor. Shrien menegur Annie karena barang-barangnya yang berserakan di kamar hotel. Shrien juga melarang Annie makan permen dan es krim karena khawatir berat badannya naik. Saat kemarahannya memuncak, Annie melempar cincin pertunangan pada Shrien. Annie meninggalkan kamar mereka di hotel di Mumbai dan pindah ke apartemen temannya. Mendengar pengaduan adiknya itu, Ami sang kakak menenangkan. Dia mengatakan Annie harus memikirkan semuanya sudah dipesan, pakaian, gedung, catering. Para tamu juga sudah membeli tiket pesawat untuk datang ke India menghadiri wedding mereka. Saran Ami, kalaupun nanti setelah pernikahan Annie merasa tidak cocok dengan Shrien, Annie bisa minta cerai. Hari H pun tiba pada 29 Oktober 2010, pernikahan Annie Hindocha dan Shrien Dewani berlangsung di Renaissance Hotel Mumbai menghadap Danau Powai, dihadiri 300 undangan. Pernikahan ala Bollywood itu menghabiskan biaya sekitar $200.000, berlangsung selama 3 hari 3 malam. Annie ditandu oleh kerabat pria memasuki tempat pernikahan. Dia sekarang bukan lagi Annie Hindocha, tapi sudah jadi Annie Dewani, istri sah Shrien Dewani. Setelah pernikahan, Annie dan Shrien kembali ke London sebelum terbang ke Afrika Selatan untuk berbulan madu. Sebenarnya, sehari sesudah pernikahan, Annie sempat curhat ke sepupunya Sneha dan lagi-lagi dia mengatakan dirinya dan Shrien tidak cocok. Malam pertama mereka cekcok lagi dan tidur terpisah. Annie mengatakan ke Sneha dia ingin cerai saja, tapi Sneha meyakinkannya untuk jangan buru-buru cerai, nikmati saja dulu bulan madumu di Afrika, begitu sarannya. Bulan madu yang dirancang Shrien pun tiba. Pasangan pengantin baru itu tiba pada 7 November 2010 di Afrika Selatan dan langsung mengambil penerbangan domestik menuju Kruger National Park untuk bersafari melihat hewan-hewan liar. 4 hari mereka menginap di kawasan safari, lalu keduanya melanjutkan honeymoon ke Cape Town dan tiba di Cape Town International Airport pada Jumat 12 November 2010. Shrien mencari taksi untuk membawa mereka ke hotel. Pilihannya jatuh pada Zola Tongo, sopir taksi gelap dengan mobil VW minivan. Mereka diantar ke Cape Grace Hotel yang terletak di tengah kota Cape Town. Shrien memutuskan menyewa jasa Zola Tongo sebagai sopir dan tour guide selama di Cape Town. Keesokan hari 13 November, Zola Tongo menjemput Shrien dan Annie pukul 7.30 malam untuk makan malam.
Tadinya Shrien sudah membuat reservasi di sebuah restoran mewah, tapi kemudian dia dan Annie membatalkan karena ingin makan malam yang ringan saja. Zola Tongo mengusulkan sebuah restoran dan membawa mereka ke restoran Surfside yang berada di pinggir pantai. Sekitar pukul 10.24 malam, Shrien dan Annie selesai makan dan kembali ke mobil. Beberapa saat kemudian, peristiwa paling buruk akan menimpa pasangan pengantin baru itu. Kawasan Khayelitsha terletak di pinggiran Cape Town. Kawasan itu merupakan pemukiman miskin dan kumuh dengan jalan berdebu. Tingkat kriminalitasnya tinggi. Di kawasan itu sering terjadi penembakan dan perampokan. Orang luar jarang berkunjung ke Khayelitsha karena keselamatan mereka tidak terjamin. Sebab itulah ketika seorang pria berjas mahal berada di sana, di tengah kegelapan pada pukul 11.30 malam dan mengetuk pintu rumah seorang warga dengan panik, si warga pemilik rumah itu heran. "Taksi sewaanku baru saja dibajak, istriku diculik, tolong hubungi polisi," pinta pria itu. Si warga segera menelpon polisi yang datang agak lambat. Polisi menanyai pria yang mengenakan jas mahal itu. Namanya adalah Shrien Dewani asal Bristol, Inggris. Dia datang ke Afrika Selatan dalam rangka bulan madu bersama istrinya, Annie. Shrien menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Menurut pengakuannya pada polisi, tadinya dengan diantar sopir sewaan Zola Tongo, dia dan istrinya makan malam di restoran Surfside. Saat akan kembali ke hotel, di tengah jalan menurut Shrien, Annie ingin melihat sisi lain kehidupan penduduk lokal Cape Town di kawasan kumuh. Zola Tongo si sopir pun membawa mereka menuju kawasan pemukiman kumuh. Pukul 10.45 si sopir berhenti di perempatan ke arah Khayelitsha. Tiba-tiba 2 orang bersenjata api muncul dari kegelapan dan memukulkan pistol dengan keras ke kaca mobil. Mereka membuka pintu mobil yang tidak terkunci, lalu masuk dan membajak mobil. Seorang segera mengambil alih kemudi dan memaksa Zola Tongo berpindah duduk di kursi depan penumpang. Sedangkan pembajak yang lain duduk berdempetan di belakang mobil dengan Shrien dan Annie. Shrien dan Annie ketakutan, tidak menyangka malam mereka yang tenang tiba-tiba berubah mengerikan. Mobil terus melaju, lalu tiba-tiba berhenti di sebuah pompa bensin. Pembajak menyuruh Zola Tongo keluar dari mobil dan meninggalkannya begitu saja di tengah malam. Mobil kembali melaju. Saat tiba di kawasan Khayelitsha, mereka memaksa Shrien turun. Pria itu sempat memohon agar pembajak jangan memisahkan dirinya dan istrinya. Tapi pembajak tidak peduli. Mereka meninggalkan Shrien di tengah gelap dan membawa kabur Annie dan mobil VW minivan. Polisi mencatat semua laporan Shrien Dewani. Setelah itu, mereka mengantarnya kembali ke Cape Grace Hotel. Sementara itu, si sopir Zola Tongo juga ternyata sudah melapor ke polisi. Polisi membawanya ke Cape Grace Hotel dan mempertemukannya dengan Shrien. Zola berusaha membantu polisi dengan semua informasi yang diingatnya tentang pembajak itu. Sekarang yang harus dilakukan polisi adalah segera menemukan Annie sebelum hal yang lebih buruk menimpa perempuan itu. Keesokan hari, 14 November 2010, polisi menerima laporan dari seorang warga Khayelitsha. Warga itu melaporkan ada seorang wanita di dalam mobil VW minivan yang diparkir semalaman di kawasan Khayelitsha. Ketika polisi datang pukul 8 pagi memeriksa mobil itu, mereka menemukan jasad Annie di kursi belakang mobil dengan luka tembak di leher. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Di TKP, polisi mengambil sidik jari dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Sementara itu, setelah mendapat kabar buruk dari Cape Town, Vinod Hindocha, ayah Annie, segera datang ke Cape Town bersama Prakash Dewani, ayah Shrien. Betapa sedihnya Vinod mengetahui anaknya tidak hanya diculik, tapi sudah tewas di tangan penculiknya. Sewaktu Vinod meminta Shrien menemaninya melihat jasad Annie di kamar jenazah, Shrien menolak. Shrien mengatakan sebaiknya Vinod tidak melihat Annie karena tubuh Annie dalam kondisi bengkak. Vinod merasa perkataan Shrien kasar dan kurang pantas. Vinod bertambah heran melihat Shrien memilih pergi ke salon potong rambut dan berbelanja jas daripada menemaninya melihat jenazah Annie.
Saat pemeriksaan forensik selesai pada tanggal 17 November 2010, polisi melepas jenazah Ani kepada keluarganya. Jenazah Ani kemudian dikirim ke London. Shrien, Prakash, dan Vinod juga kembali ke London. Sudah disiapkan acara memorial service untuk Ani sebelum jenazahnya dikremasi. Memorial service berlangsung 20 November 2010 dan dihadiri 1.500 pelayat. Seluruh keluarga Hindocha di Swedia hadir di London. Banyak terjadi perselisihan antar keluarga Hindocha dan Shrien saat akan melangsungkan memorial service ini. Vinod, ayah mendiang Ani, heran melihat Shrien begitu lancar mengurus acara, mulai dari menyusun acara bahkan memilih baju Ani, seolah-olah Shrien tidak merasa sedih sedikit pun dan malah terlihat bersemangat. Ada lagi kelakuan Shrien yang membuat Vinod marah. Pada masa berkabung, yaitu sehari sebelum acara memorial service, Shrien mengadakan pesta pizza dan mengundang 300 tamu. Saat Vinod menegur hal itu, Shrien beralasan dia mengadakan pesta itu untuk mengenang Ani yang suka pizza. Kelakuan Shrien juga mengejutkan Ami, kakak sulung Ani. Sebelum acara memorial service, dia melihat Shrien berusaha memasang gelang di jasad Ani yang bengkak. Ami menyarankan agar Shrien jangan memaksa memasang gelang itu jika memang tidak bisa. Lalu dengan kasar, Shrien mengempaskan tangan mendiang istrinya dan meninggalkannya. Menurut Ani, tingkah Shrien menghadapi jenazah istrinya benar-benar kasar dan tidak pantas. Sementara itu, investigasi terbunuhnya Ani Dewani masih berlangsung. Polisi berhasil mengumpulkan sidik jari dari mobil VW minivan dan mencocokkannya dengan database mereka. Ternyata sidik jari itu milik Kolile Ngeni yang sebelumnya sudah punya catatan kriminal sebagai tersangka pembunuh seorang pria. Polisi segera meringkus Kolile di rumahnya. Kolile mengakui perbuatannya dan mengatakan ke polisi saat membajak mobil dia dibantu tetangganya Ziwa Madoda Kwabe. Polisi pun menangkap Kwabe. Berdasarkan pengakuan Kolile dan Kwabe, bukan mereka berdua saja yang terlibat. Ternyata si sopir Zola Tongo juga terlibat. Polisi pun meringkus Zola Tongo yang sebelumnya tidak dicurigai sama sekali. Menurut pengakuan ketiganya, perampokan itu sudah direncanakan sejak awal. Senario mereka susun seolah-olah perampokan itu adalah pembajakan. Di tengah jalan, Kolile dan Kwabe menghentikan dan membajak mobil VW minivan. Zola Tongo, si sopir yang pura-pura ketakutan, lalu diturunkan di suatu tempat dan kedua perampok melakukan aksi perampokan mereka. Lalu siapa yang menembak Ani? Kwabe dan Kolile saling tuding. Menurut Kwabe, Kolile lah yang menembak Ani karena wanita itu menjerit, melawan dan mempertahankan tasnya. Tapi Kolile membantah tuduhan itu dan mengatakan Kwabe lah yang menembak Ani. Polisi Cape Town merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Benarkah kasus ini murni perampokan seperti pengakuan ketiga pelaku, ataukah pembunuhan yang berkedok perampokan? Beberapa hal yang membuat polisi curiga. Mengapa pelaku hanya menculik dan membunuh Ani sedangkan Shrien diturunkan begitu saja di suatu tempat dalam kondisi segar bugar? Polisi juga bertanya-tanya, mengapa seorang milioner seperti Shrien saat tiba di bandara Cape Town memakai jasa taksi gelap? Bukankah orang kaya seperti Shrien biasanya sudah mempersiapkan dengan rapi semua perjalanannya? Mengapa mereka tidak naik shuttle bus resmi milik Cape Grace Hotel? Mengapa Shrien tidak memesan mobil pribadi lengkap dengan sopir lewat resepsionis Cape Grace Hotel? Cape Grace Hotel adalah hotel mewah dengan tarif menginap sekitar $500 per malam. Tamu-tamunya sudah biasa menyewa mobil dan sopir lewat hotel dan bukannya sembarangan menyewa taksi gelap yang tidak jelas identitas sopirnya. Lalu mengapa setelah makan malam dengan dandanan mewah, tiba-tiba mereka minta berkunjung ke kawasan kumuh yang bahkan orang-orang setempat sendiri malas untuk lewat di kawasan itu? Polisi kemudian menawarkan plea bargain pada pelaku, semacam negosiasi, yaitu pelaku menyatakan diri bersalah dan sebagai gantinya hukuman akan diperingan. Zola Tongo dan Kwabe menerima tawaran ini dan menyatakan diri bersalah, sedangkan Kolile menolak plea bargain dan tetap menyatakan diri tidak bersalah sebagai penembak Ani. Nah, setelah menerima tawaran plea bargain inilah, pada bulan Desember 2010, tiba-tiba Zola Tongo dan Kwabe menyampaikan kesaksian yang menggegerkan Cape Town hingga London.
Zola dan Kwabe membeberkan pembunuhan Ani direncanakan oleh suaminya sendiri, Shrien Dewani. Pihak utama yang membuat pengakuan ini adalah Zola karena menurut Zola, dialah yang merupakan satu-satunya pelaku yang berhubungan langsung dengan Shrien Dewani. Semuanya berawal di Bandara Cape Town saat Shrien menyewa Zola sebagai sopir. Zola lalu mengantar Shrien dan Ani ke Cape Grace Hotel. Saat itulah ketika istrinya sedang check-in, Shrien keluar dari hotel dan menemui Zola, dan sejak itulah terjadi komunikasi antara keduanya. Shrien mengatakan butuh orang yang bisa membunuh seorang perempuan. Waktu itu Zola tidak tahu yang dimaksud wanita itu adalah Ani, istri Shrien. Zola menyanggupi mencarikan pembunuh bayaran untuk Shrien. Saat itu menurut Zola, Shrien bersedia membayar 15.000 rand atau sekitar 13 juta rupiah. Zola lalu menghubungi temannya, seorang resepsionis di Hotel Colosseum bernama Monde Mbolombo. Monde lah yang kemudian mengenalkan Zola pada Kolile dan Kwabe. Menurut Zola, Shrien yang merencanakan aksi pembunuhan berkedok perampokan itu. Nantinya mobil VW minivan yang ditumpangi Shrien dan Ani akan pura-pura dibajak dan dirampok, kemudian pelaku akan menurunkan Tongo dan Shrien di suatu tempat terpisah, lalu menculik dan membunuh Ani. Pengakuan mendadak Zola, Tongo, dan Kwabe tentang keterlibatan Shrien Dewani membuat pihak berwenang di Afrika Selatan meminta ekstradisi Shrien kepada pemerintah Inggris. Shrien harus datang ke Afrika Selatan untuk diadili atas dakwaan pembunuhan istrinya Ani Dewani. Mendengar pengakuan Zola dan Kwabe, keluarga Hindocha terkejut. Mereka mendorong Shrien untuk datang ke Afrika Selatan dan menjalani persidangan. Menurut mereka, Shrien tidak perlu takut kalau memang tidak bersalah. Tapi Shrien Dewani sendiri sepertinya enggan kembali ke Afrika Selatan. Dia tidak membunuh Ani. Dia merasa ada konspirasi dari pihak berwenang dan pelaku perampokan untuk menjadikannya kambing hitam. Seandainya memang Shrien Dewani yang membunuh istrinya, apa motifnya? Menurut polisi Afrika Selatan, motifnya erat kaitannya dengan pengakuan seseorang yang menghebohkan berikut ini. Berita tentang pembunuhan Ani Dewani diberitakan secara luas di Afrika Selatan dan di Inggris. Seorang pria gay di Inggris bernama Leopold Laser yang mengenali wajah Shrien Dewani lewat media melapor ke Scotland Yard. Dia mengatakan mengenali Shrien Dewani sebab pria itu sudah 3 kali memakai jasa seks yang ditawarkannya sebelum Shrien menikah dengan Ani. Menurut Leopold, Shrien mengaku sebenarnya tidak bahagia bersama Ani dan ingin membatalkan rencana pernikahannya, tapi khawatir keluarganya akan marah dan membuangnya karena dianggap membuat malu seluruh keluarga besarnya. Scotland Yard alias polisi Inggris segera menyampaikan informasi ini kepada pihak berwenang di Afrika Selatan. Media yang sudah mengendus hal ini juga tidak mau kalah. Mereka segera memuat berita tentang hubungan gay Shrien Dewani. Shrien yang marah membantah berita tersebut dan mengatakan dia tidak mengenal Leopold Laser. Dia juga berkali-kali membantah merencanakan pembunuhan Ani. Pengakuan Leopold Laser ini memperjelas kecurigaan polisi Afrika Selatan kepada Shrien selama ini. Motif kini sudah ditemukan. Menurut polisi, Shrien membunuh istrinya karena ingin lepas dari pernikahan tersebut sebab dia gay. Shrien yang merasa dirinya selama ini adalah korban dan bukan tersangka menjadi stres menerima tuduhan bertubi-tubi itu. Pada bulan Februari 2011, pria itu menenggak berbutir-butir obat tidur hingga overdosis dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dia dimasukkan ke Priory Hospital di London, tempat rehabilitasi mental dan obat-obatan yang terkenal di kalangan selebriti. Shrien didiagnosa mengalami depresi parah dan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Sementara itu, persidangan perampokan, penculikan, dan pembunuhan Ani Dewani terus berlangsung. Pada tahun 2011, hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara pada Zola Tongo. Pada tahun 2012, hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara pada Mziwa Madoda Kwabe dan penjara seumur hidup pada Kolile Ngeni. Pada tahun 2014, Kolile meninggal di penjara karena kanker otak. Setelah cukup lama tarik ulur ekstradisi antara pemerintah Inggris dan Afrika Selatan, akhirnya Shrien Dewani berhasil diekstradisi ke Afrika Selatan pada 7 April 2014.
Di persidangan, Shrien mengaku bahwa dirinya biseksual dan pernah melakukan hubungan intim dengan wanita dan pria, termasuk dengan Leonard Leyser. Dia tetap bersikukuh tidak merencanakan pembunuhan istrinya, Annie Dewani. Saat persidangan, François Van Zyl, pengacara pembela Shrien Dewani, mengatakan Shrien tidak membunuh dan tidak merencanakan pembunuhan Annie. Pengacara menyebutkan dua kemungkinan motif terbunuhnya Annie Dewani. Motif pertama adalah aksi perampokan yang gagal. Penembakan yang dilakukan pada Annie tidak direncanakan, tapi karena Annie melawan, pelaku kemudian melepaskan tembakan atau tidak sengaja melepaskan tembakan. Motif kedua, pengacara menerima informasi dari teman satu sel Zola Tongo bahwa di dalam sel Zola Tongo mengaku sebenarnya dia dan teman-temannya berniat menculik Annie dan minta tebusan, tapi gagal karena kemudian Annie terbunuh. Pengacara Shrien juga mempertanyakan pemberian plea bargain kepada para pelaku. Mengapa pada awal ditangkap polisi, para pelaku mengaku merencanakan sepenuhnya aksi kejahatan mereka? Lalu mengapa setelah mendapatkan plea bargain dan keringanan hukuman, tiba-tiba mereka mengubah kesaksian dan mengatakan aksi kejahatan itu atas suruhan Shrien Dewani untuk membunuh istrinya? Saksi utama yang memberatkan Shrien Dewani dalam sidang ini sebenarnya adalah Zola Tongo. Tapi kenyataannya kesaksian Zola Tongo tidak dapat dibuktikan. Pengakuannya tentang SMS antara dia dan Shrien merencanakan pembunuhan ternyata tidak ada. Pembicaraan via telepon antara dia dan Shrien juga tidak terbukti. Nah, ini yang agak membingungkan. Jika pengakuan Zola Tongo tidak diikuti bukti-bukti kuat, mengapa polisi percaya begitu saja padanya? Hakim Janet Traverso menolak kesaksian Zola Tongo, Kwabe, termasuk kesaksian Monde Mbolombo yang mendapat imunitas yang menuduh Shrien Dewani sebagai otak pembunuhan istrinya. Kesaksian antara satu pelaku dan pelaku lainnya sering sekali kontradiktif, tidak sinkron, sehingga membuat hakim geleng-geleng kepala dan menyimpulkan semua kesaksian mereka hanya kebohongan yang dirancang untuk mendapatkan hukuman ringan. Kinerja polisi juga dinilai minus oleh hakim. Catatan polisi tentang kasus tersebut hilang, pernyataan saksi-saksi yang ditanyai polisi tidak ditandatangani sehingga tidak diketahui keaslian pernyataan itu. Hakim memutuskan tidak ada bukti yang bisa menjerat Shrien Dewani sebagai otak pelaku pembunuhan Annie Dewani, termasuk orientasi seksualnya tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Annie. Hakim membebaskan Shrien Dewani dari semua tuduhan. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam pengadilan, di luar pengadilan, rumor yang beredar adalah Shrien Dewani telah jadi korban konspirasi tingkat tinggi yang ingin menyelamatkan reputasi pariwisata Afrika Selatan dari pemberitaan negatif. Ada pihak-pihak yang khawatir kejadian perampokan dan pembunuhan Annie akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan asing ke Afrika Selatan. Cara paling gampang untuk menghindarinya adalah dengan mengkambing hitamkan Shrien Dewani si turis sebagai dalang kejahatan. Singkatnya, yang ingin disampaikan adalah kejahatan yang terjadi bukan ide dari penduduk lokal Afrika Selatan, melainkan dari turis asing yang punya otak kriminal. Keluarga Hindocha merasa tidak puas dengan bebasnya Shrien Dewani. Menurut mereka, sangat banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Yang mereka tahu pasti, Shrien Dewani adalah pembohong. Meski Shrien mengaku biseksual, keluarga Hindocha yakin dia adalah gay dan dengan sadar telah menikahi dan membohongi Annie. Tragedi yang menimpa keluarga Hindocha ternyata belum selesai. Pada tahun 2015, tangan Vinod Hindocha putus saat sedang membantu memperbaiki lift di sebuah restoran di daerah tempat tinggalnya di Mariestad, Swedia. Dokter berhasil menyambung kembali lengan yang putus itu, tapi Vinod membutuhkan waktu lama untuk terapi dan kesembuhan lengannya agar bisa berfungsi lagi. Kasus Annie Dewani ini mirip kisah film Bollywood yang terjadi di dunia nyata. Kasus ini sudah ditutup dan dianggap selesai. Abu jenazah Annie sudah ditaburkan di danau tak jauh dari rumah keluarga Hindocha di Mariestad, Swedia. Yang tak kalah pedih dan menyakitkan bagi keluarga Hindocha, ketika kemudian diketahui pada tahun 2018, Shrien Dewani secara terang-terangan di Instagramnya memajang foto-fotonya dengan kekasihnya, seorang pria Brazil yang berprofesi fotografer bernama Gladison Lopez Martins.
Menanggapi foto tersebut, Vinod Hindocha, ayah Ani, mengatakan, mengapa dia menikahi Ani kalau tahu selama ini dia adalah gay? Apa pendapat kalian tentang kasus Ani Dewani ini? Apakah kasus ini murni perampokan dan penculikan? Ataukah ini sebenarnya pembunuhan berkedok perampokan yang dirancang oleh Shrien Dewani sang suami? Jangan lupa komen di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.